Di masa jayanya, Islam menguasai hampir seluruh dunia, termasuk wilayah Rusia yang sempat merasakan kemegahan budaya, peradaban, dan sejarah Islam. Bagaimana sejarah masuknya Islam ke Rusia? Cahaya Islam masuk ke Rusia dimulai pada masa Umar bin Khattab melalui sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman, yang ditugaskan berdakwah di Azerbaijan dan Armenia, dan terus berjuang menyebarkan Islam hingga mencapai wilayah Dailam, Tibristan, dan Afghanistan. Hingga dakwahnya pun sampai kepada orang-orang Kaspia. Dan pada tahun 115 Hijriah, salah seorang dai di wilayah itu, yang bernama Rabi bin Maslamah, berhasil membangun masjid di daerah tersebut. Dalam masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, beberapa sahabat yang berdakwah adalah Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari, yang melintasi sungai Jaihun dan masuk ke Uzbekistan pada tahun 50 Hijriah atau 67 Masehi. Kemudian ada Said bin Utsman, yang menginjakkan kakinya di Samarkand, lalu Musa bin Abdullah bin Qasim ke negerinya Imam Tirmidzi, negeri Tirmidz, pada tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Selanjutnya Qutaibah bin Muslim menembus negeri-negeri timur hingga sampai di Cina, Turkistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kirgistan. Dengan adanya dakwah-dakwah Islam itu, orang-orang pun berbondong-bondong memeluk Islam tanpa paksaan dan tekanan sedikit pun. Saat Islam mulai tersebar di kalangan penduduk Asia Timur dan wilayah Balkan, orang-orang Balkan pun mengirim utusan kepada Khalifah Abbasiyah, Muqtadir Billah, untuk mengajukan permintaan pengiriman seorang dai ke wilayah mereka, karena keterbatasan sumber daya penduduk lokal yang mengetahui tentang syariat Islam. Khalifah Abbasiyah pun mengirim Ahmad bin Fadlan untuk berdakwah ke wilayah itu. Ia mendatangi para penguasa Balkan dan mengenalkan Islam kepada mereka. Ahmad bin Fadlan juga selalu mencatat perjalanan dakwahnya ke negeri-negeri Rusia ini, dan tulisannya itu sampai sekarang dijadikan rujukan utama bagi para sejarawan untuk mempelajari masa-masa tersebut. Diceritakan oleh Farid Shah Asadullah mengapa sebagian masyarakat Rusia yang telah menerima Islam beralih memilih Nasrani. Pada masa itu pemimpin Rusia yang bernama Vladimir menolak Islam karena Islam mengharamkan khamr atau minuman beralkohol. Padahal minuman beralkohol merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Rusia. Sementara agama Nasrani yang membolehkan minuman beralkohol dipandang lebih realistis oleh Vladimir dan diikuti oleh rakyatnya. Pada masa pasca Genghis Khan, citra bangsa Mongol yang awalnya memiliki rekam jejak yang buruk dalam sejarah Islam berubah menjadi baik, terutama pada era Barkah bin Jochi bin Genghis Khan. Ia adalah salah seorang penguasa Mongol. Berbeda dengan leluhurnya Genghis Khan yang sangat keras memusuhi Islam, Barkah malah memeluk dan mendakwakan Islam yang dimusuhi oleh kakeknya. Pada masa itu kekuasaan Mongol begitu luas, tidak hanya mencakup wilayah Rusia bahkan sampai menyentuh wilayah Jerman. Barkah Khan juga berjasa bagi Islam dengan mengalahkan sepupunya, Hulagu Khan, yang telah menghancurkan Daulah Abbasiyah dan membunuh khalifah terakhirnya. Termasuk jasanya juga adalah mengembalikan cahaya Islam di negeri Rusia, sehingga kewibawaan Islam kembali muncul. Namun pada tahun 885 Hijriah atau 1480 Masehi, Moskow di bawah kekuasaan Ivan ketiga melepaskan diri dari kekuasaan Islam, bahkan membantai umat Islam. Selanjutnya Moskow pun bergabung dengan pasukan salib untuk memerangi umat Islam. Permasalahan besar dihadapi umat Islam di wilayah Rusia. Ketika Tsar Romanov berkuasa, sebagian dari mereka terusir dan yang lainnya tewas di tangan kebengisan anak buah Tsar Romanov. Keadaan demikian terus berlanjut di masa Vladimir Lenin. Pada tahun 1917, pemimpin revolusi komunis Vladimir Lenin mengkhianati umat Islam. Lenin yang semula menjanjikan perubahan apabila ia berkuasa menjadikan perubahan tersebut fata morgana bagi Muslim Rusia. Penyiksaan, penindasan, dan kezaliman terus dirasakan umat Islam di masa-masa pemerintahan komunis ini. Masa-masa represi dan pembantaian umat Islam di Rusia ini terjadi antara tahun 1925 sampai dengan 1945. Penyiksaan terhadap umat Islam terjadi lagi pada tahun 1950, sampai pemerintahan Gorbachev berakhir dan hancurnya Uni Soviet. Pada saat negara ini berganti nama dari Uni Soviet menjadi Rusia, barulah umat Islam mendapatkan hak keagamaan dan kewarganegaraan. Sekarang, umat Islam di Rusia cukup besar,
Tercatat ada sekitar 28 juta muslim atau sekitar 20% dari total 142 juta jiwa penduduk Rusia. Dan pada tahun 1995 tercatat ada 5.000 masjid yang telah dibangun di Rusia. Di kota Moskow saja ada 7 buah masjid. Masjid terbesar di Moskow adalah Masjid Komunitas Suku Tatar yang dibangun pada tahun 1801. Awalnya daya tampung masjid hanya sekitar 250 orang. Lalu pada tahun 1904 seorang Tsar Tatar, yaitu Tsar Sadik Yasrin, memperbaiki masjid tersebut. Setelah Rusia menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, pembangunan masjid ini terus dikembangkan. Saat ini masjid tersebut sudah mampu menampung kurang lebih 20.000 jamaah dan memiliki 6 lantai. Keadaan umat Islam kian membaik di masa Presiden Vladimir Putin. Hal itu dikarenakan umat Islam memiliki peranan penting dalam membawa perbaikan masyarakat di Rusia. Sekarang umat Islam di Rusia diperbolehkan membangun sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam, bahkan membangun sebuah universitas Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik dalam menjalani kehidupan.